Om Swastiastu. Om Awi Genam Astu Namo Sidam. Om Sidi Rastu Tat Astu Swama. Yang terhormat Dewan Juri dan umat Hindu Sedangma, yang saya banggakan. Saya Kade Argianti, perwakilan dari SMA Negeri 4 Mataram, akan menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Srada dan Bakti. Pertama-tama, marilah kita haturkan rasa amai bagia kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas asuh kertewaranugrahnya. Kita dapat berjumpa pada perlombaan Yawana Utsawa Dharma Gita tahun 2021. Umat sedharma yang berbahagia, hidup di zaman ini mengharuskan kita untuk lebih paham dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Zaman Kali Yuga, zaman kegelapan. Dalam kitab Wisnu Purana dituturkan, pada masa Kali Yuga benar banyak aturan yang saling bersaingan satu sama lain. Mereka tidak akan punya tabiat, kekerasan, kepalsuan, dan tindak kejahatan akan dijadikan santapan sehari-hari. Kesucian dan tabiat adil perlahan-lahan akan merosot. Gairah dan nafsu akan dijadikan pemuas di selang pria dan wanita. Wanita akan dijadikan objek pemikat nafsu birahi. Kebohongan digunakan kepada mencari nafkah. Kemudian orang-orang terpelajar kelihatan lucu dan aneh. Hanya orang-orang kaya yang akan berkuasa. Pada zaman Kali Yuga ini, banyak perubahan, banyak sekali yang tak kita inginkan. Tangan kiri dijadikan tangan kanan dan sebaliknya. Orang yang kurang terpelajar mengajarkan kebenaran. Yang tua kurang sensitif terhadap yang muda, dan yang muda akan berani melawan yang tua. Tak perlu jauh-jauh ke negeri orang. Di negeri sendiri pun, hal ini telah lama berlalu lalang. Beberapa kebijakan pemerintah yang belum mendasar, kriminalitas di masyarakat, kekerasan seksual, tindak korupsi, bahkan generasi muda yang tak lagi hormat kepada catur dunia. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Pernahkah terpikir oleh Anda bahwa banyak sekali hal-hal yang telah melenceng dari norma dan adat terdahulu? Jawabannya hanya satu: Srada dan Bakti. Umat sedharma yang berbahagia, Srada ialah keyakinan atau keimanan. Keyakinan tiap-tiap individu tergantung pada sifat atau wataknya. Manusia itu terbentuk oleh keyakinannya, dan keyakinannya itulah sesungguhnya dia. Hal ini termuat dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 17, Sloka 2-3. Dapat kita temui terdapat 3 jenis srada, yakni srada yang bersifat satwa, rajas, dan tamas sesuai dengan sifat manusia. Fenomena yang marak terjadi di masyarakat ialah lunturnya etika kita dalam berpakaian ketika mengunjungi tempat suci atau pura.
Hal ini menunjukkan bahwa kita berada pada keterbelakangan untuk memahami ajaran ini, terkhusus pada kaum wanita. Apa tidakkah dengan cara berpakaian seperti itu akan menimbulkan pikiran negatif terhadap diri kita? Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan bermasyarakat saja banyak terjadi peristiwa catcalling, istilah yang sering dipakai pada zaman ini, atau pelecehan seksual secara verbal. Dan ini tidak hanya terjadi pada umat yang menggunakan pakaian terbuka, melainkan pada umat yang nyaris tertutup seluruh tubuhnya. Maka umat sedharma, hal ini bukanlah menjadi hal yang baik, namun tak sepenuhnya salah pada kita. Namun, haruslah kita dapat memperbaikinya, agar kita tidak semakin jauh melenceng dari ajaran agama. Umat sedharma, Bapak Ide Bagus Oke Puniatmaja pada tahun 1971 telah merumuskan hal apa saja dalam Hindu yang dapat digolongkan ke dalam srada. Termuat dalam buku beliau yang berjudul Pancasrada. Pancasrada adalah 5 keyakinan atau keimanan Hindu. Dan hal ini saya yakin sudah tidak asing di telinga umat Hindu yang ada dimanapun. Maka izinkan saya untuk mengangkat dan membahasnya sedikit. Bagian-bagian dari Pancasrada yang pertama adalah Widi Tattwa atau Widi Srada, yakni keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widibasa, beserta manifestasinya. Yang kedua, Atma Tattwa atau Atma Srada, yakni keyakinan kita terhadap Atma atau Roh yang menghidupi semua makhluk. Yang ketiga, Karma Paratattwa atau Karma Malasrada, yakni keyakinan kita terhadap hukum sebab akibat atau adanya buah dari sebuah perbuatan. Yang keempat, Samsara atau Punarwa Tattwa atau Srada, yakni keyakinan kita terhadap kelahiran kembali. Dan yang terakhir ialah Moksha Tattwa atau Moksha Srada, keyakinan kita terhadap kebebasan abadi atau bersatunya Atma dengan Brahma, Ide Sang Hyang Widibasa. Umat sedharma, dalam Atharva Weda Mandala 9 Sutta 9 Mantra 21 yang berbunyi Tano Nasat Ya Pitaram Naweda, berarti tak seorang pun akan mencapai kebahagiaan tanpa mengetahui Tuhan Yang Maha Esa yang bagaikan ayah. Maka kita sadari bahwa kebahagiaan akan kita dapatkan ketika kita sadar akan ajaran srada ini. Selanjutnya, umat sedharma yang berbahagia, srada dan bakti. Srada dan bakti merupakan satu kesatuan yang utuh. Bakti akan terlaksana ketika srada itu telah tertanam di dalam diri kita. Maka marilah kita dalami apa sejatinya bakti itu. Bakti atau kata bakti berasal dari bahasa Sanskerta, yakni urat kata vaj yang dalam kamus istilah agama Hindu berarti hormat, sujud, atau bakti. Maka kata bakti dapat diartikan cinta kasih, kesetiaan, dan pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa
yakni dengan saling mencintai, menyayangi, dan menghormati sesama umat manusia. Karena sesungguhnya melayani manusia ialah melayani Tuhan. Manawa sewa, madawa sewa. Umat sedharma yang berbahagia, dengan pengimplementasian dari kedua ajaran ini yang sangat mudah, maka tidaklah salah untuk kita semakin mendalami ajaran ini. Tuhan akan memberikan anugerahnya bukan kepada umat yang rajin melaksanakan upacara spiritual, namun ketika ia menjalankan itu dengan bakti yang sangat mendalam dan berarti demi tumbuh berkembangnya makhluk lainnya. Dan seperti yang tertuang dalam tatkala kita Adhyaya 9 Sloka 22 yang berbunyi, Ananyas citaya tomam ye jana paryupasate tesham nityam viyuktanam yogaksemam waham yaham, yang berarti dengan selalu mengingat atau ingat kepada beliau, maka ia akan menjaga apa yang kita miliki dan yang kita inginkan akan dikabulkan olehnya. Umat sedharma sebagai contoh yakni Sang Prabu Dasarata dalam Kekawin Ramayana Sarga 2 Sloka 2. Ia adalah raja yang terkenal dan bijaksana, paham tentang Weda, selalu ingat untuk pemujaan terhadap leluhurnya, dan cinta kasih kepada keluarganya tak luput ia tunjukkan. Umat sedharma, marilah kita renungi bersama bahwa penanaman nilai-nilai dari ajaran Srada dan Bhakti sangatlah berguna bagi kehidupan kita. Dari bunyi sloka-sloka yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pengamalan ini dapat memberikan kita kemudahan dalam menjalani kehidupan. Dan tak luput pula, kita akan selalu diberkahi dan dianugerahi oleh beliau. Sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Umat sedharma yang berbahagia, marilah bersama kita implementasikan ajaran Srada dan Bhakti dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Ide Sang Hyang Widi-Wasa atau ajaran agama kita tidak menuntut kita untuk melakukan sesuatu, dan kita dapat melakukan apapun dengan dasar keikhlasan dan ketulusan kepada beliau. Pengimplementasian yang mudah dan dapat memberikan keuntungan kembali kepada diri kita sendiri dalam hidup di dunia ini, maka marilah kita sadari betapa pentingnya ajaran Srada dan Bhakti dan pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingin saya sampaikan kembali bahwa kita dapat mendalami pengetahuan tentang Srada dan Bhakti dengan mempelajari kitab suci, itihasa, Purana, dan dengan melayani sesama makhluk yang telah diciptakan oleh Ide Sang Hyang Widi-Wasa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.